Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, anak-anakku semua, kelas 6A dan 6B. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim memberikan kalian kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin, sehat walafiat untuk selalu senantiasa menuntut ilmu-ilmunya Allah, ilmu yang membawa berkah, manfaat dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan kedua orang tua kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan di dalam mencari rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu sebanyak-banyaknya karena menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, yaitu hari Rabu, tepatnya tanggal 13 Oktober 2021, kita kelas 6 seperti minggu lalu ketika Zoom kita sudah sampai pada materi Sunan Ampel. Ya, materi kita pada saat itu adalah Sunan Ampel di bab yang kedua, dan pada hari ini Pak Guru mengulas sedikit tentang materi Sunan Ampel. Ya, kenapa Pak Guru diulang? Agar kiranya materi tersebut bisa kalian lebih pahami lagi. Ya, Sunan Ampel adalah putra dari Maulana Sunan Gresik. Ya, Raden Ibrahim As-Samarkandi, ya. Itu beliau adalah Sunan atau Wali Songo yang kedua. Sunan atau Wali Songo yang kedua. Ya, Sunan Ampel tersebut. Ya. Pak Guru mengingatkan kembali, minggu yang lalu kita telah membahas hal tersebut bersama-sama lewat Zoom meeting, ya. Di pagi hari ini Pak Guru mengingatkan lagi, dibaca lagi karena ini penting. Jadi kita baca bersama-sama, ya. Baik. Biografi Sunan Ampel. Ini minggu yang lalu sudah, sekarang Pak Guru ingatkan lagi, ya. Biografi itu sejarah singkat tentang seseorang, ya, biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Itu harus digaris bawah itu. Ayah Sunan Ampel bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi, atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Seorang pendiri, seorang tokoh, ulama dan wali Allah yang mendirikan berdirinya lembaga kaderisasi atau lembaga dakwah Islamiyah di tanah Jawa, yaitu di Gresik. Beliau adalah Sunan Gresik, ya. Dan beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand, yaitu sebuah kota di Uzbekistan, Asia Tengah, ya. Ibunya seorang putri raja bernama Dewi Chandrawulan. Dewi Chandrawulan dari mana tuh? Dari kerajaan Champa atau Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur Husain dan Ali bin Abi Thalib yang beristrikan kepada Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasulullah SAW. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya yang bernama Sayyid Ali Murtado dan Raden Burereh. Jadi datang ke Pulau Jawa didampingi oleh saudara-saudara beliau. Itu yang sangat kita kenal, yang kita sebut di sini adalah Sayyid Ali Murtado dan Raden Burereh, yang sebelumnya tinggal di Champa bersama beliau, atau tadi yang kita kenal di negara Kamboja, Champa atau Kamboja. Mereka datang bersama sejumlah karib kerabatnya. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi. Nah, ini digaris lagi nih, ya.
Nah, tadi Said Ali Murtado garis, Raden Burereh juga garis. Tahun 1440 juga digaris. Di Jawa tuh datangnya tahun segitu ya. Undangan atau beliau datang ke Pulau Jawa atas undangan dari Prabu Sri Kertawijaya. Ya, jadi pada saat itu kerajaan Majapahit dipimpin seorang prabu atau seorang raja yang bernama Prabu Sri Kertawijaya yang wafat pada tahun 1451 Masehi. Jadi beliau datang 1440, kemudian pada 11 tahun kemudian raja tersebut wafat ya. Namanya Prabu Sri Kertawijaya dari kerajaan Majapahit untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit. Jadi Sunan Ampel atau Said Ali Rahmatullah datang ke Pulau Jawa, khususnya kerajaan Majapahit, pertama diundang, kedua untuk memperbaiki daripada perilaku akhlak perbuatan orang-orang Majapahit ya, para pejabat kerajaan Majapahit yang mereka korupsi, mabok-mabokan, berjudi itu ya. Jadi karena akhlaknya sangat buruk, tidak baik, menjadi contoh untuk perilaku masyarakat Majapahit atau rakyat Majapahit. Yang konon saat itu mengalami kemunduran, kemerosotan moral atau akhlak atau budi pekerti yang sangat buruk. Jadi kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Prabu Sri Kertawijaya. Jadi Dewi Candrawulan itu bersaudara dengan Dewi Darawati, istri Prabu Kertawijaya. Sekali lagi, Dewi Candrawulan, ibu dari Sunan Ampel, bersaudara dengan Dewi Darawati, yaitu istri dari Sri Kertawijaya. Jadi Sunan Ampel itu keponakan dari Prabu Sri Kertawijaya, berasalkan karena kakak beliau, ibu beliau bersaudara dengan Dewi Darawati, istri Prabu Kertawijaya, yang berasal sama-sama dari Campa, ya, kerajaan Campa. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 14, setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Raden Rahmat menikah dengan seorang putri yang cantik jelita, yaitu Nyi Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Sura. Raja Surabaya, seorang pemimpin di kota Surabaya yang kebetulan beragama Islam atau Muslim. Dari pernikahannya tersebut, lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, Arya Lembu Sura, yang pada gilirannya akan membawa Raden Rahmat menjadi penguasa Surabaya. Ya, Raden Rahmat maksudnya Sunan Ampel ya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa, secara luas, dan merintis pembangunan kota Surabaya. Ya. Jadi Lembu Sura atau Arya Lembu Sura bersama Raden Rahmat ya atau Sunan Ampel adalah tokoh yang mendirikan berdirinya kota Surabaya di Jawa Timur ya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit yang sangat mendukung ya berdirinya kota Surabaya tersebut, yaitu Prabu Sri Kertawijaya. 1447-1451. Beliau berkuasa 1447 sampai 1451. Sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik. Pengkaderan itu artinya regenerasi ya. Dikader, dicetak gitu, maksudnya dikaderkan itu dicetak, mubalik, ulama-ulama, ustadz-ustadz, guru-guru ngaji yang disebar ke berbagai pelosok di wilayah Pulau Jawa. Gelar Sunan yang diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai Raja Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel, desa Ampel ya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel Kota Surabaya ya. Demikian tuh materinya seperti itu, sedikit mudah-mudahan kalian paham ya.
Sekali lagi, yang kamu anggap penting, sangat penting, di garis bawah. Punya stabilo lebih bagus lagi. Di garis dengan stabilo atau minimal pulpen berwarna merah di bawahnya. Jadi ketika kalian mencari permasalahan yang ada di soal-soal untuk latihan, nanti akan ketemu dengan mudah sendirinya karena ada warna stabilonya. Terima kasih anak-anakku yang tampan, yang soleh, yang ganteng, yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan walaupun sedikit membawa manfaat dunia dan akhirat buat kalian. Karena pentingnya ilmu sejarah untuk dipelajari agar kita tahu orang-orang soleh yang dulu pernah datang ke Indonesia dari berbagai negeri yang sangat jauh adalah mereka cucu, cicit keturunan dari baginda Rasulullah SAW yang bersusah payah untuk menyampaikan agama Islam di negeri kita tercinta NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.